Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Bukan hanya One Piece versi manganya yang sedang dalam kondisi seru-serunya, namun animenya juga tidak kalah menarik. Ya, mungkin para nakama yang ada di sini kebanyakan hanya menikmati One Piece versi manganya saja. Ya, kami juga bisa dikatakan jenis nakama yang seperti itu juga. Namun, akhir-akhir ini, cerita One Piece telah memasuki cerita flashback Oden Kozuki. Dan di sana, penyajian cerita yang disajikan oleh Toei Animation cukup pantas kita beri apresiasi. Jadi, kali ini, kita akan melihat seberapa menariknya One Piece episode 962. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cerita pada anime kali ini mengadaptasi dari One Piece pertengahan chapter 962, One Piece chapter 963, bagian-bagian panel terakhir. Ya, memang pemenggalan cerita pada manga dan animenya cukup tidak selalu sama. Namun bisa dikatakan One Piece chapter 962 kali ini cukup memiliki jalan cerita yang padat. Anime One Piece episode kali ini berjudul Takdir yang Bergerak Terdamparnya Kelompok Bajak Laut Shirohige. Pada awal cerita, kita diperlihatkan aksi Oden Kozuki yang sangat gagah berani untuk memasuki daerah paling tidak bisa diatur oleh Wano Kuni, yaitu daerah Kuri. Daerah Kuri yang merupakan daerah tanpa hukum dan berisikan banyak sekali penjahat Wano Kuni yang tinggal di sana. Oden Kozuki yang sendirian menghadapi mereka semua, yang tentu saja merasa tertantang dan tidak ada niat sedikit pun untuk lari ataupun perasaan takut. Dengan teknik dua pedang dan kemampuan hakinya, terlihat Oden Kozuki bisa mengempaskan para bandit biasa dengan mudah. Pertarungan Oden Kozuki dengan bos Kuri di sana, yaitu Asura Doji, diperlihatkan cukup sengit. Bahkan hentakan pedang milik mereka berdua berhasil menciptakan kilatan-kilatan yang menggambarkan betapa besarnya kekuatan mereka. Dan Toei Animation juga memberikan scene keren dengan memperlihatkan air hujan yang di slow motion ketika Oden dan Asura Doji saling menyerang. Kemudian, scene keren selanjutnya adalah ketika Oden Kozuki telah mengalahkan Asura Doji. Di sana kita melihat Oden Kozuki yang telah membuat keputusan bahwa setelah Oden Kozuki melihat kondisi daerah Kuri, Oden Kozuki akhirnya memutuskan untuk menjadi raja dari semua berandalan yang ada di Kuri itu. Kerennya adalah sebelum Oden memutuskan untuk menjadi raja di sana, Oden Kozuki bertanya kepada para pengikutnya, "Apakah kalian masih mengagumiku? Pinjamkan tekad dan kekuatan yang kalian miliki." Di sini, meskipun Oden Kozuki adalah orang yang luar biasa hebat, namun ia bisa menghargai anak buahnya dan layak menjadi pemimpin. Lalu pada episode ini, digambarkanlah perubahan dari daerah Kuri. Dari yang dulunya adalah yang paling berbahaya di Wano Kuni, sekarang menjadi tempat yang akhirnya bisa dikatakan sebagai tempat yang layak untuk dihuni oleh manusia. Penggambaran tentang perjalanan daerah Kuri yang akhirnya diakui sebagai daerah resmi Wano Kuni dan sekaligus menjadikan Kozuki Oden sebagai daimyo daerah Kuri sungguh sangat menarik. Kali ini Toei Animation berhasil membuat anime yang tidak membosankan. Ketika menontonnya, kami selalu dibuat senyum-senyum dan terkagum-kagum dengan menariknya cerita dari flashback Oden Kozuki ini. Ya, memang sih ada sedikit hal yang cukup boring, seperti tentang rakyat Wano Kuni yang digambarkan sedang menari-nari. Ya, itu hanyalah hal kecil. Kemudian hal keren selanjutnya adalah setelah Asura Doji menjadi cengeng setelah melihat kedamaian Wano Kuni. Dan hal itu membuat ia harus ditendang oleh Oden Kozuki di wajahnya. Ketika Asura Doji marah ingin membalas perlakuan Oden Kozuki itu, tiba-tiba Oden membicarakan hal yang serius, yaitu karena Oden telah menjadi daimyo dan orang sepertinya harus memiliki pengikut. Di sana Oden menyatakan bahwa ia tidak ingin pengikut selain Kinemon dan kawan-kawan. Dan akhirnya di sana Oden Kozuki
dengan keyakinan hati meminta kepada pengikutnya itu untuk menjadi seorang samurai. Mendengar hal itu, para pengikut Oden Kozuki, terutama Asura Doji, terlihat sangat kaget dan merasa bahagia. Kemudian hal menarik lainnya yang diperlihatkan adalah tentang siluet para bajak laut yang sedang berkembang. Di sana terlihat ada Shirohige, Kaido, Big Mom, dan ada 2 orang dengan siluet. Ketika cerita ini muncul pada manganya, banyak yang telah membahas bahwa siluet yang paling kiri adalah karakter Kinji Shinoshiki. Dan kita tahu bahwa karakter Shiki memiliki warna rambut warna kuning. Namun menariknya, pada siluet kali ini digambarkan dengan warna ungu. Dan karakter yang paling kanan, siluet ini bernuansa warna biru. Ya, namun kami pikir meskipun ini adalah bisa dikatakan merupakan penggambaran ofisial untuk siluet-siluet ini, namun kami menganggapnya hanyalah sebagai siluet biasa. Jadi, nuansa warna ungu ataupun biru itu tidak berarti apa-apa. Kemudian, hal yang diceritakan pada anime selanjutnya adalah kisah tentang Neko Mamushi dan Inu Arashi yang terdampar di Wano Kuni ditemukan oleh Kawamatsu kecil. Penggambaran mereka bertiga sungguh sangat menggemaskan. Dengan adegan-adegan ini juga banyak terselipkan komedi, khususnya peran komedi yang dimainkan oleh Neko Mamushi. Komedi yang pertama adalah tentang Neko Mamushi yang kesal tentang ternyata warga Wano Kuni tidak seperti yang diceritakan oleh leluhur mereka. Ia mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Lalu komedi lainnya adalah Oden Kozuki meninggalkan mereka bertiga yang sedang terikat meskipun Oden Kozuki telah menyelamatkan dari warga Wano Kuni yang menjahili mereka bertiga. Kemudian komedi selanjutnya adalah adegan Neko Mamushi yang selalu kepanasan ketika memakan sajian makanan Oden. Namun hebatnya tidak melulu tentang komedi. Toei Animation juga menyajikan kisah pedih Kawamatsu dengan cukup baik. Pada adegan ketika Kawamatsu tidak ingin membuang-buang makanan, sungguh merupakan adegan yang sangat menyentuh. Dan lucunya lagi, ketika Neko Mamushi juga ikut tersentuh hatinya dan ingin memakan makanan yang jatuh itu, Neko Mamushi masih tetap saja merasa bahwa makanan itu terlalu panas bagi lidah kucingnya. Ya, melihat kisah dan tingkah ketiga bocil ini memanglah menggemaskan. Kemudian, adegan-adegan yang disajikan dengan baik lainnya adalah ketika para pengikut Oden Kozuki ingin mencuri dari kastil Yasuie. Di sana Raizo mengajari pengikut lainnya cara berjalan agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun lucunya setiap mereka berjalan, mereka harus mengatakan suatu hal, yang hal itu tentu saja akan menjadi penyebab ketahuan. Pada scene selanjutnya, terlihat Yasuie tersentuh dengan niat para pengikut Oden Kozuki. Dan Yasuie malah memberikan uangnya sendiri kepada para pengikut Oden. Dan juga para pengikut Oden Kozuki mendapatkan nasihat yang sangat berharga dari Yasuie, yaitu jika mereka ingin menjadi pengikut Daimyo Oden Kozuki, maka jangan sampai mempermalukan Oden Kozuki sebagai Daimyo. Para pengikut Oden Kozuki diminta untuk berpakaian yang pantas, belajar tentang tata krama dan ilmu pengetahuan, dan berjuang untuk menjadi samurai terbaik di Wano Kuni. Karena suatu saat Kozuki Oden akan menjadi Shogun Wano Kuni. Hal-hal yang diperlihatkan di episode kali ini sungguh sangat membantu sekali dalam memahami cerita dengan lebih baik. Di sana kita bisa melihat proses para pengikut Oden Kozuki untuk menjadi samurai yang terbaik. Dan hal keren dari para pengikut Oden yang paling terasa adalah ketika Oden Kozuki dan para pengikutnya datang ke ibu kota bunga. Sebelum Oden dan pengikutnya datang, karena Oden datang dari Kuri yang notabene dulu Kuri adalah tempat para penjahat, para warga ibu kota bunga sudah berpikiran buruk kepada Oden dan pengikutnya. Namun ketika Oden Kozuki dan pengikutnya benar-benar datang, para warga Wano Kuni malah terkagum-kagum dan terkesan dengan kegagahan para pengikut Oden Kozuki. Bahkan ada yang mengira bahwa Oden Kozuki ini seperti pengikut para shogun. Dan dikatakan ada beberapa warga ibu kota bunga yang sampai bertekuk lutut. Kemudian hal menarik selanjutnya adalah tentu saja tentang kedatangan bajak laut yang sedang berkembang waktu itu, yaitu kelompok bajak laut Shirohige.
Di sana terlihat kapal Shirohige terdampar dan sepertinya membutuhkan waktu 1 minggu untuk perbaikan. Di sana kita bisa melihat dengan jelas aura bajak laut yang di masa depannya akan menjadi Yonko. Ya, di sana kita juga bisa melihat sosok Marco bocil yang masih menjadi anak pelajaran di bajak laut Shirohige. Jadi secara kesimpulan, anime One Piece episode 962 kali ini menjanjikan penggambaran cerita yang cukup padat. Durasi sekitar 20 menit ini bisa dikatakan akan terasa cepat berlalu. Dan kita masih merasa ingin melihat kelanjutan aksi Oden Kozuki di masa lalu. Ya, bisa dikatakan episode kali ini cukup bagus dan sangat layak untuk dinikmati oleh para fans One Piece. Jadi, untuk nakama yang masih belum melihat One Piece episode kali ini, silakan lihat dan nikmati. Baiklah, mungkin sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.